Guys, siapa yang gerbang sekolahnya modelannya kayak gini nih? Mendingan kalau kalian telat masuk sekolah dan mau ditutup, jangan dipaksain masuk. Asli ini serem banget dan kejadian beneran di Jepang. Asli gue mendingan bolos aja sih kalau kayak gini jadinya. Dimana ada murid SMA yang berusia 15 tahun bernama Ryoko Ishida. Setelah dari rumah, dia menyambung naik bus, lalu nyambung lagi naik kereta dan akhirnya harus berjalan 15 menit sampai ke depan gerbang pintu sekolah. Disitulah dia baru bisa sampai. Setiap harinya berulang kayak gitu. Sekolah SMA Takatsuka ini memiliki peraturan yang ketat banget. Dimana jam 8.30 pagi itu gerbang bener-bener udah harus ditutup. Gak ada toleransi bagi siswa yang lain. Di depan gerbang, menit-menit sebelum jam 8.30 itu udah bersiap guru-guru menggunakan toa, teriak-teriak kencang-kencang. 5, 4, 3, 2, 1. Pokoknya cepet-cepet supaya murid-murid ini lari yang lagi jalan. Gak sedikit gara-gara murid yang lari ini nyangkut bajunya, tasnya itu di pagar sampai pada robek guys. Sebenarnya nanti kalau gerbang udah tertutup, murid tetap bisa masuk untuk melanjutkan pelajaran. Tapi sebelumnya harus melewati hukuman. Hukumannya emang cukup melelahkan dan bikin males sebenarnya kalau telat. Di mana mereka harus keliling lapangan ini gede banget 2 kali. Dan setelah itu nggak lanjut masuk, tapi kalian harus melakukan squat dengan jumlah yang ditentukan sama gurunya. Tanpa angka yang jelas, pokoknya sampai si guru ini puas dan kelihatan anak ini itu kayak nggak pengen lagi tuh telat. Pokoknya sampai muridnya kapok deh. Pada hari itu, ada seorang guru yang badannya besar, kuat, yang sedang ditugaskan untuk menjaga menutup pagar pada saat itu. Dia adalah Toshihiko Hosoi. Tubuhnya itu cocok banget untuk mendorong pintu gerbang sekolah yang cukup berat, di mana panjangnya itu sekitar 6 meter, tingginya itu sekitar 1,5 meter. Dan berat dari pagar ini kalau dihitung-hitung hampir 230 kilo atau 1/4 ton lah. 8.30 hampir tiba, di mana gerbang udah bersiap didorong sama si Hosoi ini, sampai akhirnya murid-murid yang ada itu bener-bener kelabakan masuk ke dalam. Tapi beberapa murid itu stop di depan pagar karena mereka tahu ini gue gak bakalan bisa nih nyelip di sela-sela ini. Udah deh, mending terima hukumannya aja. Tapi berbeda sama Ryoko yang masih berusaha untuk nyelip karena dia tahu badannya kecil dan dia rasa kayak masih bisa deh. Akhirnya dia langsung ngebut masuk dan bener aja. Karena dorongan yang kuat dan kenceng dari Hosoi, Ryoko akhirnya terhimpit di antara pagar dan juga tembok. Dengan Hosoi yang belum begitu sadar kalau ada yang terhimpit di ujung sana. Siswa yang waktu itu ngelihat Ryoko dalam keadaan mengerang kesakitan karena kepalanya itu terhimpit, akhirnya berusaha mendorong balik si pagar ini. Tapi udah terlambat. Ryoko sudah jatuh di bawah dengan keadaan tidak sadarkan diri dan juga noda di mana-mana. Dia akhirnya dilarikan ke rumah sakit setelah akhirnya 2 jam setelah itu dia harus kehilangan nyawanya. Karena menurut dokter, tengkorak kepalanya itu bisa dibilang sudah hancur dan mengenai bagian otaknya. Hari di mana Ryoko terhimpit dan akhirnya kehilangan nyawanya itu, ujian tetap dilaksanakan sebagaimana mestinya, seperti tidak terjadi apa-apa. Bahkan si bapak Hosoi yang ngedorong pagar, dia sampai bilang gini, kayaknya tadi dia emang kelihatan kesakitan sih, tapi kayaknya nggak sampai membahayakan nyawanya deh. Polisi langsung datang ke tempat kejadian setelah ada laporan seperti ini. Bahkan yang ngelaporin itu bukan dari pihak sekolah, tapi seseorang yang ada di rumah sakit dan ngelihat keadaan Ryoko yang udah seperti ini. Lebih parahnya lagi ketika polisi datang, itu TKP udah dibersihin, disiram sama air sebersih-bersihnya sama pihak sekolah guys. Jadi kayak belum diteliti apa-apa udah hilang buktinya. Langsung ini diviralkan sama media dan akhirnya ini menjadi masalah satu Jepang. Besoknya diadakan pertemuan antara murid dan juga kepala sekolah. Dan kalian harus tahu apa yang dikatakan sama kepala sekolah. Intinya kepala sekolah ini bilang, kalau kalian bisa datang tuh minimal 10 menit aja dari jam tutup pagar. Gak perlu tuh nantinya ada guru yang harus neriakin kalian buat buru-buru masuk ke sekolah di depan gerbang. Jadi masalah terlambat-lambat kayak gini tuh udah gak ada lagi. Jadi mulai sekarang saya minta kalian berpikir tuh sama kebiasaan kalian. Bahkan sebuah stasiun TV Jepang ini saking viralnya ya dibuat percobaan dengan pagar yang sama. Dimana itu helm proyek yang tebel kayak gini nih, itu dicoba dihimpitkan dengan kekuatan yang mirip. Itu hancur helmnya guys. Sekolah tidak mau disangkut pautkan dan dia cuma bilang ini kemungkinan masalah antara guru dan murid, bukan peraturan sekolahnya yang salah. Akibatnya Hosoi dipenjara selama 3 tahun dan keluarga korban mendapatkan kompensasi sekitar 6 miliar. Kabar terakhir, pintu pagar dari sekolah ini akhirnya diganti dengan lebih pendek dan juga lebih tipis.